Ieu bab haram diuk di luhureun kuburan, haram ngacet kuburan gitu, ngecat gitu, mengkapur, jeung haram oge ngabangun kuburan gitu ya. Hadisna ti Abi Hurairah an la yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa syiabahu fatakhlusu ilaihi ila jildihi. Seseorang duduk di luhureun bara api, tuluy kaduruk bajuna, tuluy mengelupas kulitna. Khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, leuwih hade tibatan diuk di luhureun kuburan. Kumaha cenah Pak eta rasionalisasina kan. Geus maot mah maot we gitu ya. Diuk dina kuburan make ulah gitu. Naon cenah make ulah. Nah, Anda memahami hadis model gini secara rasional bisa jadi tidak bisa dipahami ku akal gitu. Diuk dina kuburan maka dilarang, padahal menunggus maut mah maut we gitu kan. Aya cenah mun diuk dina luhureun kuburan nu maot teh eungapeun cenah kan gitu. Nya eungapeun eta mah naon atuh guyon merenya, eta mah guyonan. Tapi nu penting di sini memahami model begini itu Anda harus pakai etika. Nah, dina etika itu dikenal apa yang disebut atau rasa. Mun make perasaan gitu diuk dina luhureun kuburan emang teu pantes sok secara perasaan. Tapi lamun secara logika mah anu geus maot mah maot we gitu. Ya. Nah, jadi pahami hadis-hadis model begini itu make rasa gitu. Kan misal aya kuburan indung urang gitu. Geus diukan ku urang gitu. Make ku perasaan meureun, duh ya indung urang mah didiukan gitu. Make perasaan loh, lain pakai logika loh. Pakai logika mah teu bisa dipahami ya. Dan manusia itu punya perangkat itu. Indra, akal, rasa. Jika ente meyakini adanya Tuhan, yang paling kuat itu make rasa. Pakai rasa. Bukan pakai logika. Karena kalau pakai logika mungkin definisinya bisa macam-macam gitu. Ada orang yang meyakini Tuhan itu ada, tapi pengertian Tuhan di sana itu natur, alam. Jika di filsafat Hegel itu Tuhan itu natur, alam. Makanya kaditu nanti jadi pantai segala sesuatu Tuhan. Itu di filsafat Hegel. Atau Anda ngedengar Spinoza, Baruch Spinoza, atau Anda ngedengar Einstein sekalipun, Albert Einstein. Jadi kalau Einstein ngomong God-nya itu beda dengan pengertian kita. Kalau kita mau ngomong God itu kan zat, zatullah, zat gitu, sosok person gitu. Kan Allah itu ayat 3, ayat Allah ismu zat, ismul af'al, ismu sifat. Allah itu sesuatu itu punya 3. Saya misal, saya Fauzunur, itu ismu zat. Mual aya nu Fauzunur itu ya iya gitu, zatnya iya gitu. Aya ismu sifat gitu. Nah, ismu sifat itu misal yang goreng nanti saya ngedul misal. Berarti Fauzunur ngedul. Nah, ngedul itu isim sifat ti Fauzunur. Ngerti maksudnya? Atau Fauzunur itu barangasan, pemarah. Nah,
Jadi si eta pemarah. Nah, si Fauz pemarah. Nah, pemarah itu ismu sifat. Ngerti kan? Nah, lamun dina Allah mah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus itu ismu sifat itu. Ya kan? Aya oge ismul af'al, ya, kalakuan. Nah, kalakuan Allah pencipta, Allah mengasihi gitu. Udahlah itu mah dina tauhidnya ilmu kalam. Intinya sesuatu itu punya 3, ada ismu zat, ismu sifat, ismu af'al. Anu keren itu dina ayat kursi. Apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, hayyul qayyum itu sifat. Kadituna la ta'khuduhu sinatu wala naum itu ismu af'al. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, itu ismu zat. Terus Allahu la ilaha illa huwa itu ismu zat. Hayyu qayyum itu ismu sifat. La ta'khuduhu sinatu wala naum itu ismu af'al. Itu biasanya karena jelaskan 3 hal itu biasanya sok make ayat kursi wae tah. Guru saya kayak bola gitu. Siapa? Kang Muhaimin dulu. Dah kembali. Allah sendiri, Tuhan sendiri itu lebih bisa diterima dengan rasa, dengan perasaan orang. Nah, karena manusia itu punya 3 perangkat, 1 indera, 2 logika, 3 rasa. Nah, Anda memahami hadis model gini, ini harus memakai rasa. Ulah pakai logika, artinya orang Mu'tazilah pasti nolak hadis model begini, gitu. Karena orang Mu'tazilah itu sangat rasional. Hadisnya sahih, ya rawahu Muslim. Karena hadis ini sahih, maka kita akan terima. Lalu cara memahaminya harus dengan rasa, dengan perasaan. Jadi Anda tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, itu pun tidak bolehnya itu dalam standar etika. Makanya di dia kan muncul orang Sunda menyingsieunnan we gitu. Diuk dina luhureun bara api lebih lebih bagus daripada duduk di atas kuburan. Itu kan etika. Kalau larangan hukum kan begini, kalau larangan hukum, namun ente diuk di atas kuburan maka dicambuk 100 kali. Nah, itu larangan hukum. Iya mah larangannya larangan etik. Ngerti kan bedanya kan? Saya nyen peraturan anu teu berjamaah subuh tampilin kurang 3 kali bisa gitu. Nah, itu berarti larangan hukum. Tapi tara berjamaah subuh, santri tara berjamaah subuh sing belet gitu misalnya. Nah, itu larangannya berbentuk etik. Ulahnya itu jadi guru lah gitu. Ulah ya bisikan hari guru mah cenah gitu nya, hari guru mah dikabul cenah gitu. Ulah sagaya ngomong gitu. Bae sama contoh beda. Kalau dina hate teman-teman. Dah. Jadi Anda memahami model begini harus dipahami dengan rasa, dengan etik. Ulah makai logika mah susah. Saya setting pirege diuk dina batu, kan gitunya kayak gini. Memakai logika, tapi pahamilah dengan rasa. Terus larangan ngecat. Nah, larangan jeung ngabangun. Di urang kuburan sok dicetar. Dicetnya. Terus di aya nisan gitu aya kubur. Aya bataan gitu. Di Arab mah tuh. Di Arab eta unggul. Batu we unggul. Antu makam selevel Imam Nawawi Banten gitu.
jeung eta Kiai Maimun Zubair itu batu hiji itu selevel Imam Nawawi. Waktu umroh saya 2002 itu Oktober, saya kan ziarah tuh ke makam Imam Nawawi Banten. Itu juga rada susah tuh nyari neta cenah gitu, karena loba anu ngaku gitu, loba anu di dia. Terus Imam Nawawi itu 1997 dia itu awalnya dikuburkan itu dekat Masjid Haram. Nah tahun 97 aya pemugaran peluasan Masjid Haram. Nah jasadnya Imam Nawawi itu masih utuh 1997. Dia wafat 1898. Udah hampir 100 tahun jasadnya masih utuh gitu. Makanya justru lumputan cenah dipindahkeun lagi. Sebab kanyahoeun ke orang Indonesia mah wah beak kan geus. Tapi kayaknya ya paham Wahabi di Arab itu rada mantes gitu. Mantes gitu. Coba lamun paham di Arab itu juga NU. Jigana itu Ka'bah pejet jigana. Kiswah itu juga tekan terus. Entah baruk teh ya. Ya kan orang Indonesia entah baruk kan banyakna. Jigana lamun pahamna jiga Nahdiyin gitu di Hijaz, wah pejet jigana Ka'bahnya. Aya alusna itu paham Wahabi di sana itu. Walaupun agak keterlaluan gitu ya. Masalahnya tuh makam Siti Khadijah juga dijadiin jamban itu bayangin aja. Makam Siti Khadijah dulu makam. Terus rumahnya Siti Khadijah sama Rasul itu jadi jamban sekarang itu. Makanya saya rada kaget tuh gitu. Ada orang kalau sholat di WC cek gitu. Sholat di sini. Orang Iran itu. Pas saya tanya, kata dia, hadhihi makhrabatul Khadijah. Oh gitu kata saya. Luas itu pas saya. Ini dia nama makam Siti Khadijah gitu. Agak keterlaluan gitu kalau begitu mah ya asa. Jadi situs-situs sejarah tuh hilang gitu. Tapi di sisi lain paham Wahabi itu mantes di Arab itu. Walaupun ulah keterlaluan oke gitu. Ya karena lamun paham Wahabi wajigana pejat tuh Ka'bah itu. Ditek-tekannya juga nanti tabaruk gitu ya. Kan orang saya banyak kan jamaah Indonesia keur tawaf teh mau bini pare gitu. Yang ke dipelakin gitu. Anu tukang dagang duit teh digosok-gosok kana Ka'bah. Aduh, ya. Tapi teu nanaon sih itu keyakinan ya itu. Tabaruk gitu. Selama berdoanya ke Allah, berharapnya ke Allah, no problem itu ya. Itu disebutnya tabaruk. Nah, tabaruk makan ada dari dulu juga. Kalau Anda nggak percaya tabaruk itu keterlaluan. Hadis-hadisnya sahih. Khalid bin Walid itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahallul itu gunting rambut, para sahabat itu ribut mau mencari lembaran rambut Rasul. Nah, Khalid bin Walid itu dapat bunga Khalid ya. Terus pasti wah bunga gitu. Lalu ditaruhlah rambut itu 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul wafat. Nah, lamun Khalid mau perang kan Khalid itu asyadullah, singa Allah gitu ya. Nah, singa Allah itu Khalid bin Walid kan ya, lain Habib Rizik lain. Khalid bin Walid asyadullah. Mau singa Allah Habib Rizik. Saya kan pernah main tuh ke satu SMP gitu, ke rame-rame gitu, ngobrol budakna babaturan gitu. Saya itu ditanya gelar-gelar gitu. Apa gelar Sayyidina Ali gitu, disebutnya teh Madinatul Ilmi, kota ilmu. Babi Madinatul Ilmi,
pintu kota ilmu. Oh, ditanya hiji-hiji gitu. Eta pasti. Terus siapa Imam Ghazali, Hujjatul Islam gitu. Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harus itu budak gitu. Pas saya ditanya siapa Asyadullah Habib Rizik, ada bahasa orang. Duh, dari Habib Rizik sejauh. Sejauh. Nah, Khalid bin Walid itu naruh lembaran rambut Rasul di tangannya ketika dia mau berperang. Dia berdoa, ya Allah, aku berdoa sambil memegang rambut kekasih Engkau. Gitu. Nah, itu disebut tabarruk. Ngerti kan? Berdoa nama siapa? Allah. Berdoa nama Allah. Ya nggak apa-apa kita tabarruk ke kiai gitu ya. Bersalaman dengan kiai gitu, bersalaman dengan ulama gitu. Atau sorbannya kiai gitu, sarungnya kiai gitu, tabarruk kan gitu. Suka ada kita juga kan, dulu ada ulama hebat kiai yang kita kagumi lah, Kiai Haji Fuad Hashim dari Cirebon gitu. Itu kan ya diyakini atau diketahui oleh banyak orang beliau itu laduni gitu. Jadi ilmunya teh ujug-ujug gitu. Ujug-ujug gitu. Nah, makanya banyak orang yang pengen tabarruk. Ya, dia bajunya, penaknya, sarungnya gitu. Tabarruk ke kiai gitu. Enggak apa-apa. Karena ada dalam ajarannya. Kita nggak menganggap bahwa di sana ada kekuatan gitu, nggak. Kita hanya mencintai dia, yang dia itu adalah kekasih Allah, kan gitu. Lalu peninggalannya kita pegang. Tuh baju Michael Jackson gak mahal kan gitu. Kan itu teh saking mencintai kan gitu. Ya masa ke ulama nggak boleh? Nah itu di Islamnya disebutnya tabarruk. Nah, Khalid bin Walid itu begitu. Nah, coba bayangin kalau di Arab itu di Hijaz, konsep tabarruknya kayak masyarakat kurang. Pejet juga Masjid Haram itu. Ayah alusna paham Wahabi di sana itu. Walaupun ya untuk beberapa kasus itu beberapa tempat memang keterlaluan juga. Bumi Rasul itu kan ya rada mending lah, Bumi Rasul jadi maktabah gitu, jadi perpustakaan gitu, rada mending. Iya, makam Siti Khadijah jadi jamban. Ampun. Padahal istri Rasul benar-benar benar-benar bisa disebut istri dalam pengertian suka dan duka gitu. Bahkan mungkin dalam pengertian dukanya itu Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri Rasul yang lain makan ketika Rasul sudah hebat di Madinah kan, itu Aisyah gitu. Ya makam Siti Khadijah, saya rada kaget tuh ketika ada orang yang sholat di sana. Saya nanya, lah kenapa limadza tusalli hadza? Kenapa sholat di sini gitu? Kata dia tuh, hadhihi maqbaratul Khadijah. WC gitu. Salah nanti. Orang Iran itu juga orang Syiah gitu dia. Dah kembali ke hadis ini. Kumaha lamun mengkapur gitunya. Saya pernah diskusi ini dengan beberapa kiai, bahkan ada seminarnya waktu itu di Bandung Barat, di Bandung. Saya bikin tulisan juga, kalau nggak salah saya bikin makalahnya tentang kuburan gitu. Lamun kuburan dibangun gitu. Nah, ini menurut saya, sekali lagi, ini menurut saya mempertanggungjawabkan pemikiran saya gitu ya. Dan kalau Anda lihat di kitab-kitab itu nggak boleh.
Di kitab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semua nggak ada yang mengizinkan kuburan pakai batu gitu, pakai tembok, apalagi dibangun. Nggak, Anda cari nggak akan ketemu, pasti ngelarang. Lalu saya berusaha menginterpretasi kebiasaan masyarakat kita di Indonesia ini gitu. Nah, kuburan zaman sekarang itu bisa jadi taman. Anda main di kuburan-kuburan di luar negeri itu nggak serem gitu. Jadi taman, ngeunah-ngeun gitu, banyak tukang dagang gitu. Kalau kuburan dijadiin tempat wisata aja gitu. Terus bagaimana kalau kuburan itu banyak didatangi orang banyak? Orang didatangi orang banyak gitu. Terus tempatnya tidak representatif. Bukankah menghormati tamu itu adalah bagian dari ajaran Islam? Ya kan? Berarti kuburan itu ya harus disediain lah buat niatnya menghormati tamu. Karena banyak orang yang berkunjung ke sana. Jadi boleh nggak kita ngebangun kuburan itu? Boleh, dengan niat karena sering banyak yang berkunjung, kita mau ikramud duyuf, kita mau menghormati tamu. Dengan bukan niat mau membangun kuburan. Kuburannya dikunjungi banyak orang. Jika Syekh Abdul Muhyi misal, coba lamun bangunan didinya. Ripuh juga anu jarah nih. Kumaha aya hadisna kadi? Emang aya hadis ini. Tapi kita membangun itu bukan dengan niat membangun kuburan, tapi mau niat ikramud duyuf. Kan innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, tapi saya juga tidak sepakat, lain kurang. Kan ada orang yang mau masih kuburannya mau dibangun dan ku keluarga gitu. Dari itu kan tanah wakaf ti aki saya. Terus saya nggak diizinin gitu. Karena apa? Wong keluarga nage jarak sebulan setahun sekali meureun gitu. Kan jarak nage setahun sekali meureun jarak lebaran ngumpul gitu. Tapi saya nggak diizinin gitu. Kata saya tuh yang wajar saja, yang wajar. Sama kayak orang lain gitu. Kayak ya dibangun sedikit gitu ya, ya tembok seetik gitu, wajar gitu. Nah, kita ngebangun itu ekspresi kecintaan. Sekali lagi, kita ngebangun itu ekspresi kecintaan, tapi ulah sampai ngarusak hak batur gitu. Maksudnya nyun bangunan bodoh kan itu bisa jadi tempat batur oke kan. Jadi marilah beragama itu secara ausatul umur, tengah-tengah gitu kan. Kan Rasul sendiri bilang khairul umur ausatuha. Jadi sebaik-baik permasalahan itu anu sineger tengah. Ekstrim teuing ulah gitu. Diakurkeun jeung Arab gitu, diakurkeun jeung kitab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Moal katarima ku rasa orang Indonesia, moal katarima. Da rasa orang Indonesia maka leluhur itu ya ekspresi kecintaannya itu kuburan dibangun. Itu kan abusnya kultur. Maksudnya dibangun tuh yang wajar ya, ada nisan, ya batas etik gitunya. Nah, itu kan kultur kita, ekspresi kecintaan kita ke yang wafat itu begitu. Ngalamun di Arab ya oke begitu. Makanya hadis ini saya pahami lebih dalam pemahaman kultural, bukan dalam pemahaman syariah. Cuman kalau Anda memahami secara kultural, ya yang bijak saja gitu maksud saya. Ulah ngebangun juga mewah pisan anu jarah. Ya kecuali makamnya Syekh Abdul Muhyi, makamnya Gus Dur, makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu, Kiai Haji Wahab Hasballah gitu, Kiai Haji Khair Afandi gitu, Mama Kudang Ahmad Sujai gitu. Itu kan disediakan gitu untuk orang yang suka berziarah. Karena kan banyak yang berkunjung ke sana. Saya lebih memahami itu mah lebih nawaitu nate
ikramuz zuyuf, karena sering ada yang berkunjung ya harus dihormati kan. Ya ulah kieu ieu hadisna ge teu meunang ngabangun nyaho betul. Ulah ekstrim gitu. Ya hadisnya kan begitu ya, tidak boleh ngebangun kuburan. Ini hadisnya ada riwayat Muslim. Tapi hadis itu bisa dipahami juga dalam konteks urf. Ini urba, ini tradisi Arab. Terus kalau misal itu kuburan di mewah-mewah terus di sia-sias itu dibangun ke jadi pamusrikan ya, namun pamusrikan mah haram ke. Tapi kan niatnya lain rek ngabangun pamusrikan, niatnya erek menghormati tamu. Coba lamun orang berziarah ka makam Gus Dur terus tempatnya tidak dibebenahi, kan karunya oge tuh tamu. Paham ya? Sementara menghormati tamu ajaran Islam bukan? Ajaran Islam, ikramuz zuyuf. Paham ya? Itu jadi mari bijaksana dalam memahami hadis gitu. Ulah saklek ting. Biasanya biasanya Muhammadiyah versi saklek gitu. Makam Persatuan Islam kan biasanya batu unggul hiji kan gitu. Mau ulama besar sekalipun. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu untuk hebat-hebat sih, tapi aya nisannya. Dia pahlawan nasional kan. Itu kan ekspresi penghormatan kita saja. Cuman lamun Kiai Haji Ahmad Dahlan NU pasti lebih dikitu udah gitu. Pasti lebih dikitu. Ya mari itulah yang jelas mah yang wajar saja gitu. Orang tua kita wafat, kita pakai nisannya yang wajar lah sesuai dengan itu kudu dibangun mewah-mewah. Kecuali ente jarah misal keluarga nanti sampai sekali minimal. Boro-boro udah. Tahun sekali seuntung. Itu memahami tentang kuburan ya. Jadi hadis pertama pahami secara rasa, secara etika. Hadis kedua pahami secara kultur. Nah, itu tuh. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujassasal qabru. Ngalarang Rasul mengkapur kuburan. Wa an yuk ada alaih. Diuk di luhureun kuburan. Wa an yubna alaih. Ngabangun kuburan. Nah, naha dirinya itu lain konteksnya haram universal. Ini mah konteksnya lebih ke urf atau tradisi Arab. Ya, tradisi Arab. Nah, saya itu kan kuburan di gunung itu hampir pinuh itu, Makanya saya pernah bilang, eta nu geus tara di jarahan maratakeun deui we. Itu bisa siripa maut kumaha itu enggak didinya tumpukannya didinya gitu. Ya orang sudah tidak diziarahi ngus puluhan tahun gitu dan geus eueuna naon sok digali ge pasti geus eueuna naon gitu. Pasti naon sih pasti geus beak semua oleh binatang, rangkanya udah habis 10 tahun juga udah habis itu. Kan hari orang kan dikuburkan di mana betul? Beak lahan pekuburan kan. Tapi ngestara di jarahan, geus ratakeun deui pake nguburkeun ripa nya gitu. Ieu mah teh cenah kuburan. Kuburan zaman Belanda geus naonan di jero ge. Paham ya gitu. Nah, di Arab gitu kan bake itu pekuburan sakitu itu namahan. Sakitu kan itu nama-nama. Di zaman baheula di zaman Nabi Muhammad. Terus didinya dikuburkan. Makanya kalau Anda mau ziarah ke makam Sayyidina Utsman radhiyallahu an, enggak bisa ngelihat gitu karena di sana dibakar. Paling di luar nawe kita ngadoa gitu. Kecuali baru-baru lah ya kayak Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Saya ayat ini ayat tulisan ini nanti. Kiai Haji Maimun Zubair, ayat tulisannya.
Nawawi Banten gitu. Eta we taneuh we batu we hiji gitu. Nah, Kiai NU tuh luar biasa kan. Kiai urang gitu, ke orang Arab mau batu we hiji gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu adalah tradisi Arab. Namun aya di urang juga makam Imam Nawawi, wah juga kenaon.